Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat Indonesia, bersyukur. Perkenalkan, saya Rolling Fiska Jumandona, Magister Terapan Keperawatan, berasal dari Politeknik Kemenkes Sorong, jurusan Keperawatan, program studi Sarjana Terapan Keperawatan. Pada saat ini saya akan menyampaikan pernyataan diri saya, dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah mata kuliah keperawatan medikal bedah dengan topik Cardiotorax Rate atau CTR untuk menilai atau mendeteksi dini tanda-tanda kardiomegaly. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua jangan sampai terus silakan ya. Hari ini kita sama-sama akan mengikuti dan menggunakan materi. Juga ada daftarnya di OBS-nya, bisa dipakai secara umum dan juga ada sedikit praktik dan lingkungan ya. Hanya artinya kita tidak membutuhkan komandos, tidak membutuhkan manusia sebagai alat yang kita jadikan untuk praktek, tapi kita menggunakan hasil pemeriksaan korona. Ya, hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara menggunakan Cardiotorax Rate. Ya, dibawa oleh saya sendiri oleh Universitas Peserta. Cardiotorax Rate ini merupakan bagian dari sana tadi. Orang meninggal berat bernama orang meninggal kedua terkait dengan asuhan perawat penyakit pada sistem kardiovaskular. Cardiotorax Rate itu sendiri adalah perbandingan antara diabetes transversal jantung dengan transversal koraksal jantung. Ini berguna sebagai screening, bisa kita gunakan sebagai deteksi awal adanya tanda-tanda kardiomegaly atau pembesaran pada jantung. Ini dinilai berdasarkan menggunakan hasil pemeriksaan Cardiotorax. Kemudian Cardiotorax Rate ini sendiri adalah nilai Cardiotorax Rate ini bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya usia ya. Usia semakin tua, semakin kita menuju lansia, ukuran atau nilai dari Cardiotorax Rate ini semakin bisa saja seperti besar ya, atau lebih dari normal, tetapi juga bisa kurang dari ukuran normal ya. Nah, kemudian selain usia, jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ya kenapa? Karena jenis kelamin ini salah satu faktor yang mempengaruhi seluruh anatomi tubuh kita, termasuk jantung itu sendiri ya. Nah, kalau laki-laki ukurannya lebih besar dibandingkan perempuan. Ya. Kemudian fase saat inspirasi ya, dari seorang inspirasinya obat-obatan tertentu misalnya asmodorfia yang inspirasinya pendek terus ya, pendek cepat, saat nafas itu juga bisa mempengaruhi nilai dari Cardiotorax Rate. Postur tubuh orang yang biasa yang gejala yang biasa orang aktivitas ya, itu juga mempengaruhi ukuran dari kardiomegaly itu sendiri. Kemudian kondisi dada ya, ada beberapa bagian dada mereka yang normal, kemudian yang tidak normal bentuk dada apa? Ya, dada burung apa namanya? Pigeon chest ya, bentuk dada burung. Jadi transfer dada itu berbeda dua ya, pigeon chest. Kemudian dada yang seperti tong namanya barrel chest. Bentuk dada seperti tong ya, seperti kalau ada yang di rumah yang mau air, yang mau air dan seperti itu namanya barrel chest, pigeon chest, barrel chest. Kemudian ada budaya dan ras tertentu ya, kaitan dengan aktivitas yang biasa dilakukan ya, yang aktivitas berat. Menurut mereka itu biasa saja, tapi menurut orang lain itu aktivitas yang berat ya, menurut budaya. Next, peningkatan Cardiotorax Rate ini juga dipengaruhi oleh left ventricular hypertrophy atau pembesaran
kiri. Ini disebabkan karena apa? Biasanya pada orang-orang dengan kehilangan elastisitas pada pembuluh darah, ya, tapi juga pada orang yang hipertensi lama. Jadi siapa yang di rumah punya orang tua yang sudah menderita penyakit hipertensi lama, atau penyakit darah yang lama, ini harus diwaspadai ke arah vertikal hipertrofi. Kemudian, jadi kalau udah waktu lama-lama akan berubah bentuk dan jantung, karena vertikal kiri itu kan berubah satu kapan? Membuka jantung ke seluruh melalui aorta, ya, jangan lupa spekulasi mekanis dasar, ya, dari peredaran darah dan vertikal itu kemudian ke seluruh tubuh melalui aorta. Ini salah satu komplikasi. Kemudian teman-teman manusia ini juga bisa seperti itu, ya, karena memang yang dikasih belum. Next, sekarang kita tiba di cara pengukuran kardiotorak. Ini adalah dengan saya kayak tahu kalian yang lain berkata, ya, gambar seorang batu oleh dua baris kayak satu hasil itu. Ya, dua baris gunakan satu. Ini kalau secara lebih bagus. Ini nanti misalnya, karena tidak terlalu panas, misalnya nanti berbeda ya. Kita butuh, jadi nanti kalau kalian misalnya pakai, kan sudah sedikit nggak pakai ya. Kalau misalnya di apa namanya di statusnya pasien, kemudian ada hasil pemeriksaan ototoras, ini bukan satu isi ya, untuk pelajaran pinjam saya sebentar kemudian kalian begitu ya, karena sudah belajar kardiotorak. Jadi tidak bingung lagi kalau kita melakukan kajian itu ada CPR pemeriksaan juga. Oh, kalian sudah di bagian jantung dan torak. Itu kalian sudah tahu CPR ini adalah kardiotorak. Ya, kita bagian bicara jantung dan hasil ototorak. Nah, untuk mengetahui persyaratan kardiotorak ini ada rumus, tapi kita harus tentukan dulu titik A, B, dan C. Ini ada dua jenis rumus ya. Ada yang memecahkan antara C1 dan C2, tapi ada rumus lain yang menyatukan menjadi C. Tapi sama saja pada dasarnya. Nih, anak adalah cara antara garis median. Jadi kita tentukan dulu garis median yang punya besar, garis median tengah. Ini yang coba ini kelihatan kan? Ada garis, kelihatan ada garis tengah. Ya, garis median itu namanya median. Buat garis median, kalau sudah ada di situ bisa kalian lihat langsung ya. Nah, garis median. Titik A adalah jarak antara garis median dengan garis kedua jantung kanan orkestra. Dari garis median ke garis kedua jantung kanan orkestra. Ibu mana yang ke kanan? Lihat saja, ingat bahwa jantung sebelah kanan ukurannya itu lebih kecil dibandingkan jantung yang terletak di sebelah kiri toras. Nah, sehingga bisa dilihat di situ yang kanan sebelah mana dulu, ya? Bisa dilihat ya? Nah. Oke, kita lihat ini dokumen ya. Dari titik median ke batas kedua orkestra kanan. Kemudian ke batas kedua, tentukan dulu batas kedua di mana? Ya, tentukan batas kedua.
Yang misalnya katanya 7 cm. Yang ini adalah berapa? Dari garis median ke titik terluar. Garis median ke titik terluar koordinat serat dengan kemana? Kalau saya tadi dapatnya titik A 7 cm, saya yang berapa? Sudah belum? Itu juga yang lain. Kalau selesai menulis dan sempat berbeda ya, sempat berbeda ya. Lanjut titik B, kita kenal titik B. Titik B adalah jarak antara garis median dengan batas keluar porsi ekstra. Artinya garis median dari batas keluar dan kiri. Kita tentukan dulu titik paling keluar dari garis kiri ya. Kita buat atas. Kita buat atas titik keluar dari garis kiri. Kalau saya katanya 12 cm. Kalau kalian berapa cm? Berapa yang digunakan? Kemudian tentang titik C. Titik C itu ada kalau C1 tadi makanya ada dua disebut. Kalau titik C saja berarti jarak antara batas keluar tubuh destra dan batas keluar tubuh destra atau batas keluar paru kiri ke batas keluar paru kanan. Jadi kalian buat tentukan titik keluar dari paru kiri yang mana? Lihat di depan sini ya. Paru kiri ini paru kiri, ya. Kemudian ini paru kanan, dua titik terluarnya. Tentukan titiknya. Setelah tentukan titik dari paru terluar sebelah kiri dan kanan, ukur jaraknya. Kalau yang ibu dapatnya 28 cm. Oke, itu kalau titik C. Tetapi kalau C-nya dibagi C1 dan C2, C1 adalah jarak antara garis median dengan batas keluar pulmodextra, paru kanan, dari garis tengah ke paru-paru kanan, batas keluar. Kemudian C2 dari garis median ke batas keluar paru kiri. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus. Nah, rumus. Yang ini sudah dapat semua belum? Titik A, titik B, titik C, sudah. A berapa? 7, B 12, C batas keluar paru kiri ke paru kanan. Jadi jarak antara paru kiri ke kanan yang paling terkeluar. Ini misalnya ya. Misalnya ini paru batas terkeluar. Dibuat tanda sini. Oke, itu paru kanan, ini paru kiri, batas keluar sini coba. Ya. Ukur berapa jaraknya? Berapa jaraknya? 23. Mana? 20. Ini kan tadi. Ini 26 cm. Tulis C-nya 26 cm. C 26 cm. Sekarang diberikan terus A tambah B dan C dari 100%. Misalnya dipindah lagi. Dibagi terus A pilih A tadi yang sudah didapatkan tambah B bagi C. Tambah 12 48. 12 tambah 48 48 tambah 12 48. 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 48
Hadis lalu 19 Ya, kalau saya mendapatkan hasil 67,8. Kalau kalian dari sini berapa? A, A, B, A, C, berapa hasilnya? Kalau sini dapat berapa? Ini berapa yang dapat? A, B, C, dan selanjutnya 53,15 kilo. Jadi berapa sudah berapa hasilnya? A adalah cara antara garis media ke dan kanan paling kuat ya. Jadi keluar garis kanan dari hasil kolaborasi. B adalah cara dari garis E, jadi keluar dari kiri. C jarak antara garis keluar kiri ke kanan. Jadi batas yang paling kiri. Batas paling kiri berarti yang paling kiri yang paling keluar. Ini contohnya yang di sini. Contohnya saya di sini yang paling keluar, yang paling keluar, yang paling jalan. Ya, apa itu ya? Sampai keluar, sampai sana. Ini sampai keluar dari yang tulisnya ini sampai dulu baru dilakukan. Tiga empat. Jadi keluar di sini. Kalau saya lihat dari sini yang keluar. Pantuan yang nanti bicara nanti dengan keluarnya yang paling jauh ya keluar. Berapa senti itu mana? Nah, B-nya 10,5, C-nya berapa tadi? 10 A dan B, C dari sana berapa? Bisa? Bisa. Oke, terima kasih sudah kita lihat interpretasinya. Interpretasi dari radiotrasket. Nilai radiotrasket normal di bawah 50%. Nilai radiotrasket normal di bawah 50%. Atau 0,5 lebih dari 50% atau 0,5 ini mengindikasikan si yang punya ototoras ini radio mega atau pembesaran jantung. Nah, ini kenapa kita belajar ini? Tahu ya? Tahu juga tahu ya. Apalagi kita yang kategorinya adalah sarjana terapan. Kita harus mampu dengan kompetensi-kompetensi ini seperti ini. Jadi dari ini ya, jadi kalau belajar di luar yang pernah ototoras, ambil kemudian coba hitung. Kalau ada tanda-tanda kelainan BPKI, nanti biasanya timbul tanda-tanda seperti ini: sesak napas, bahkan saat orang berlari ya, yang tanda-tanda
dengan EKG itu kita akan melihat ya dari suntikan jantung. Salah satunya juga kita bisa melihat adanya hipertrofi ventrikel kiri yang akhirnya bisa menyebabkan kardiomegaly. Berbeda dengan penyakit yang disebabkan karena masalah pada paru-paru yaitu pleuritis. Nah ini yang harus kita tahu bahwa jadi diare itu dua jenis. Ya, kalau jadi yang disebabkan karena masalah pada kardio, dia diare disebut angina. Kalau disebabkan karena masalah pada paru-paru, dia diarenya adalah pleuritis. Ya, tidak. Jadi ini kalau orang datang pasti datang atau orang datang mengeluh dari adik atau suster bisa saya nanya, saya sakit dada tapi ada sesak nafas. Terus selanjutnya kita harus mulai bertanya ya, kalau kita harus berpikir ini jadi adanya karena masalah paru-paru atau masalah pada jantung karena ada gejala sesak nafas. Selanjutnya kalau saya marah, maka kamu punya penyakit asma yang mana? Atau kalau banyak jawab tidak, ini baru saja kemarin ini ya. Kalau begitu maka punya penyakit hipertensi yang ada dari itu sudah lama. Nah, pertanyaan kita harus mengarahkan ke dua pilihan. Apakah itu masalah pada paru-paru atau masalah pada jantung? Kemudian selanjutnya pertanyaan kita apa sih ini tidak pasangan yang berdebat? Anda ada arginasi disebabkan karena daya jantung yang tidak teratur. Pencegahan obat menjadi otomatis pertama harus gaya hidup, aktivitas olahraga ya, kalau yang merokok harus dihentikan, kalau sering konsumsi makanan berlemak tinggi harus dikurangi. Kemudian yang dikonsumsi alkohol, aktivitas fisik, mengkonsumsi makanan rendah garam oleh karena garam menyebabkan. Nah, bagaimana prosesnya? Natrium akan mengikat plasma darah. Setelah pembuluh darah itu berisi darah yang kental, maka tubuh akan berkompensasi selanjutnya tekanannya harus disesuaikan supaya darah yang tadinya fungsinya membawa oksigen nutrisi itu sampai ke waktu ya, terutama pada otak tidak boleh kekurangan oksigen berapa menit? 4 sampai 6 menit karena risiko menyebabkan kematian sel otak. Nah, itu tidak boleh dilupakan ya. Sudah menjawab kita belajar di semester ini kan. Kemudian juga alkohol ya, itu juga berpengaruh menyebabkan kalau nikotin menyebabkan penurunan laki pada rokok artinya ya dapat menyebabkan penurunan laki pada tubuh. Obat-obatan ya, obatnya antibiotiko, biotik, cairan buah untuk jalannya mencegah pengumpulan darah. Kemudian intervensi medis bisa sampai ke bypass. Kalau ada penyumbat total pada pembuluh darah dalam jantung, maka akan dilakukan pembuatan saluran pembuluh darah yang baru ya. Kemudian pelaksanaan alat jantung. Kemudian bisa juga transplantasi jantung. Oke, ini selesai saya kita ya. Nah ini salah satu pelajaran ini wajib diketahui karena ini merupakan salah satu cara mendeteksi dini adanya pembesaran jantung. Oke, ada yang bertanya? Ada yang bertanya terkait kardiomegaly ini? Ya, sekarang.
Ya. Oke, ya ini ada pertanyaan dari teman-teman. Bagaimana dengan orang yang tadi saya sebutkan hipertensi lama? Karena dia berpotensi, emergensi karena tidak terkontrol anak-anaknya, ya. Jadi bisa tiba-tiba sebelumnya karena yang diberikan itu tidak tepat, yang diberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi perlunya mengonsumsi obat antihipertensi bagi mereka yang hipertensinya sudah tidak terkontrol, ya, sehingga terhindar dari selain ke arah hipertensi kiri, tapi juga ke arah hipertensi emergensi yang hipertensi stroke, kemudian ya itu hanya saja. Kalau sudah sampai ke arah hipertensi itu rata-rata sulit dilihat, ya, sehingga tugas kita sebagai perawat itu memberikan edukasi, ya, supaya masih mengerti. Ya, ada lagi pertanyaan bisa jawab? Ya, ada lagi pertanyaan? Yang lain? Dan cukup. Ini nanti bisa ya, bisa yang lain yang belum menghitung tadi boleh menghitung dulu, menghitung. Walaupun ini sederhana, ya, kita hanya melihat dari ini, tapi hasil dari pemeriksaan yang dilakukan ini luar biasa, ya, kita bisa mengetahui ini orang ini ada perbedaan yang tidak. Oke, yang tadi hasilnya tidak ada pemeriksaan mana? Saya jawabnya, kalau kalian perhatikan gambar yang punya saya nih, bagaimana jantungnya, besar tidak? Ini gambaran jantungnya nih. Ya, ini berapa persen? Yang mana yang tadi ini berapa persen? 50. Ada yang di bawah 50? Itu berapa? Sebagian bandingkan saya dengan yang ini. Bandingkan saya dengan yang ini. Bagaimana gambarannya? Lihat dari atas dan dari bawah. Mana yang besar jantungnya? Yang atas atau yang bawah? Bawah. Yang mana yang besar jantungnya? Yang bawah atau yang atas? Atas. Yang bawah atau yang atas? Atas. Yang bawah atau yang atas? Yang bawah, ya. Ini secara sepintas saya kita bisa lihat ya, ada pembesaran jantung. Untuk memastikannya maka kita hitung salah satunya dengan senter tadi. Dilanjutkan bisa juga dengan pemeriksaan. Kalau kita sudah tahu ini indikasinya karena kardiomegali, bisa kita lanjutkan dengan pemeriksaan elektrokardiogram atau EKG. Begitu, ya. Begitu. Kalau ada sudah tidak ada lagi yang bertanya, ini boleh diundang. Semua wajib menghitung. Semua wajib menghitung, mengukur supaya bisa tahu dan tahu. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi kardiovaskular. Ya, demikian ya untuk belajar, ya. Baik, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.